cukup bagiku. Semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mencintai rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tapi semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara remaja muda yang dikasihi Tuhan. Senang kita kembali berjumpa dalam renungan di kebaktian rumah tangga untuk sharing Alkitab. Dan kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, berkatilah kami dengan kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dimampukan kami merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, dan dengan kuasa-Mu melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca Kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Saya mengajak kita untuk memperhatikan dan membaca bersama-sama Roma 13 ayat 8 sampai 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini,
dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Baik, Bapak Ibu Saudara remaja muda yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam ini kita akan merenungkan kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14 dengan tema yang saya usung adalah senjata terang. Ya. Wah. Ini hari gini ngomong senjata, ya. Tetapi saya menambahkan ada terangnya. Sehingga kita akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan senjata terang? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita untuk melihat ya pada layar yang Bapak Ibu lihat gambar senjata. Ya. Kalau kita memperhatikan gambar senjata itu sepertinya bukan senjata yang yang buruk ya. Artinya senjata itu ampuh. Senjata yang keren, ada senjata serbu ya yang memang sekali tekan itu banyak peluru keluar. Dan ternyata kalau kita lihat pada pemahaman apa itu senjata, kita jadi mengerti fungsinya. Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Dan senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Ada untuk menyerang, tapi juga untuk mempertahankan diri. Ya. Lalu, senjata, kalau dalam konteks lebih sederhana adalah apapun yang dapat digunakan untuk merusak, ya, bahkan psikologi dan tubuh manusia, ya, dapat dikatakan senjata. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak tubuh atau secara psikis, kejiwaan atau psikologi seseorang, ya, itu dikatakan senjata. Nah, kalau kita memperhatikan dalam bacaan kita, saya mencoba melihat di ayat 9 dan ayat 10, ternyata penulis kitab Roma ini membawa kita untuk memperhatikan dalam kehidupan kebersamaan dan di dunia ini, itu ada perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia. Nah, perbuatan jahat itu menghasilkan satu kondisi, ya, yaitu rusak atau merusak, ya, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Jadi perbuatan jahat, ya, itu pasti merusak, ya. Maka saya menyebut ini merupakan senjata kegelapan.
Artinya alat yang digunakan untuk merusak, yaitu perbuatan jahat. Perbuatan untuk menghancurkan, ya. Perbuatan yang tentu saja tidak akan menyenangkan banyak orang secara harapan dalam kondisi baik atau damai atau suatu yang indah yang dinanti. Tetapi hancur, rusak, ya. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kata merusak itu memang tepat adalah satu akibat dari penggunaan senjata. Yang tadi saya ajak kita sudah melihat definisinya. Sebuah alat ya yang bisa membunuh atau menyakiti ya, atau apapun perbuatannya secara dampak psikologi maupun tubuh manusia yang merusak itu ternyata juga dari satu senjata. Ya, apapun bentuknya bisa sebagai senjata. Poinnya adalah tujuan untuk merusak. Itulah senjata. Tetapi kalau dibilang merusak, berarti senjata itu saya membahasakan dalam bacaan kita adalah senjata kegelapan. Ya, senjata kegelapan. Nah, kalau bicara kegelapan, berarti ada terang. Nah, maka berikutnya saya akan mengajak kita melihat ya dalam bacaan kita juga senjata terang. Inilah tema kita. Apa itu senjata terang? Ya. Ternyata kalau dibilang senjata betul, itu pasti targetnya merusak ya. Tapi saya simpan dulu untuk pemahaman senjata yang tadi itu merusak ya, untuk bisa membunuh, menyakiti ya. Tetapi adalah satu alat ya yang digunakan untuk ya mungkin ke arah ya, diarahkan kepada orang lain ya. Saya mungkin lebih sangat menyederhanakan itu. Karena ini senjatanya adalah terang. Perhatikan kalau kita melihat pada gambar, ada pedang. Pedang roh, ya. Memang betul, ini bisa alat yang digunakan untuk menyerang, betul, untuk membunuh. Tetapi digunakan kepada siapa, gitu kan. Kalau kita dalam konteks penggunaan senjata perang dalam hidup rohani, ya ada pedang roh, ketopong keselamatan, ya perlengkapan rohani. Ternyata memang juga untuk diarahkan menyerang, ya. Tetapi itu bukan kepada manusia, melainkan kepada penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, begitu ya konteksnya, untuk kita bisa mematahkan apa yang roh-roh jahat itu lakukan kepada kita, dan lebih kepada adalah sebuah keyakinan iman dalam Yesus Kristus. Jadi memang dalam Alkitab juga disebut ketika ada satu peristiwa ya seorang yang dimasuki roh jahat ya, itu ketika Yesus melihat ia melakukan pengusiran. Begitupun para muridnya bisa mengusir roh jahat yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Dan ketika ia melakukannya, para murid Yesus melakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu menjadi satu senjata untuk mematahkan, ya, untuk menangkal. Tentu kalau kita gunakan istilah merusak juga dalam sebutan senjata, adalah untuk merusak kuasa si jahat atau roh jahat. Nah, maka senjata dalam konteks iman Kristen merupakan senjata yang terang. Artinya sesuatu yang baik yang digunakan untuk hal yang baik.
dalam kacamata bacaan kita, Paulus menyebut adalah perbuatan kasih. Ya. Ini bisa dikategorikan perbuatan yang memperbaiki, melegakan, dan mendatangkan sukacita kepada orang lain. Artinya memang digunakan betul, ya, membuat ketika bisa saja pengaruh si jahat, ada suasana yang tidak baik, tapi kita lawan, ya, kita hadirkan keadaan yang melegakan, keadaan yang mendatangkan sukacita, keadaan yang memberikan pengharapan, keadaan yang optimis, keadaan yang semakin teguh iman percaya kepada Yesus Kristus. Perbuatan-perbuatan kasih. Dan itu banyak hal yang bisa ditunjukkan bentuk perbuatan-perbuatan kasih. Nah, sehingga saya menyederhanakan perbuatan kasih itulah sebagai senjata orang Kristen, senjata terang yang kita gunakan. Salah satu contoh Alkitab menyebut kata Yesus. Kepada musuh kita, dia nggak bilang balas apa yang dilakukan kepada kamu. Tapi Yesus bilang doakan. Mendoakan musuh itu perbuatan kasih. Dan mendoakan itu sebagai senjata terang kita. Senjata untuk merusak apa? Untuk merusak rencana dan kuasa si jahat. Sebab ketika ada kejahatan diarahkan kepada kita, musuh kita menyerang kita, maka disebut dia itu musuh, karena sudah menyakiti kita, merusak kita, kan cenderung kita ingin membalas. Dan kita ingin melihat apa yang dialami musuh kita seperti yang kita alami. Ya. Tetapi Yesus justru mengajak untuk kamu doakan dia. Supaya kuasa, ya, hal yang jahat yang mempengaruhi kita untuk membalas itu hilang. Dendam, benci, marah, bahkan mengancam balik, itu hilang. Itu yang kita rusak, rencana-rencana jahatnya. Itu yang kita hancurkan. Dampak-dampak buruknya dalam hidup kita. Kita harus patahkan itu. Ada orang bilangkan sabar itu ada batasnya. Ya, makanya setelah dia sudah tahu batas kesabarannya, dia akan membalas. Karena sudah menghitung waktunya, dia rasa dia harus balas. Ketika Anda membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti senjata kegelapan itu berhasil merusak Anda. Ya, menghancurkan Anda. Justru Tuhan tidak ingin kita hancur. Ya, senjata kegelapan adalah perbuatan-perbuatan jahat. Bisa dengan ucapannya kepada Anda, bisa dengan tindakan-tindakan langsung, merendahkan, menghina Anda, bisa dengan mungkin lewat media sosial, merendahkan Anda, menjatuhkan Anda, ya. Dan ketika Anda merasakan semua yang dia buat itu, kejahatan itu, kita akan bereaksi, kita marah, kita kesal, dan mungkin ketika kita disakiti secara fisik, kita luka, kita jadi merasakan dendam untuk membalas, ya, setelah kita sembuh gitu misalkan. Sebenarnya memang apa yang dialami dalam kondisi itu, tidak ada orang yang bisa bersabar untuk membiarkan perbuatan jahat orang lain kepada Anda, kepada dirinya. Dia pasti menahan. Kalau dia sanggup, dia akan mendiamkan, dia akan membiarkan dan tidak akan mempersoalkan. Tetapi ada orang yang sepertinya nggak semudah itu untuk membiarkan atau bersabar. Maka dia sudah menahan sampai level tertentu, baginya dia harus membalas. Dan ketika Anda membalas, maka senjata kegelapan itu berhasil
merusak Anda. Ya, berhasil menghancurkan Anda. Bukan hanya lagi fisik, bukan hanya lagi psikologis, tetapi emosi Anda dan sikap Anda semakin dirusak karena Anda membalas dengan kejahatan. Nah, ketika Yesus bilang doakan musuhmu. Doa itu adalah perbuatan kasih. Dan perbuatan kasih sebagai senjata terang untuk mematahkan supaya serangan senjata kegelapan tidak merusak Anda. Caranya apa? Ya, akhirnya Tuhan tunjukkan konkretnya adalah coba doain dia. Coba bawa dalam doa. Dan ketika Anda bertemu, Tuhan bilang, tunjukkanlah hal yang baik. Perlihatkanlah hal yang baik. Bisa tetap ramah, tetap tersenyum, atau melakukan satu tindakan kecil yang baik bagi orang lain itu. Di sini, ketika Anda membalas dengan senjata terang, ya, senjata berarti yang digunakan alat untuk berbalik menyerang, tetapi tidak untuk menghancurkan pribadi atau orang itu, tetapi menghancurkan kuasa kegelapan, ya, dengan cara-cara yang ditunjukkan secara fisik orang itu kepada Anda, itu dipatahkan, tidak membuat Anda membalas dengan kejahatan, menghancurkan ya emosi sikap rohani Anda sebagai orang Kristen. Kuasa kegelapan dihancurkan, dipatahkan, dipadamkan dengan senjata terang. Dan perbuatan kasih itu bahkan Yesus bilang, kalau engkau berbuat baik kepada orang yang jahat, seumpama menaruh bara di atas kepalanya. Justru akan kepanasan dia. Dia akan merasa nggak nyaman. Bukan karena Anda membalas dengan kejahatan, setimpal dengan apa yang dia buat. Karena Anda membalas dengan senjata terang, perbuatan kasih. Dengan doa, dengan tindakan-tindakan kasih yang nyata. Tetap terbuka, tetap mengasihi, tetap berbuat baik, tetap mengakrabkan diri, tetap tersenyum. Nah, jadi di sini ini contoh satu ya, yang Yesus sebut sikap kita sebagai senjata terang yang kita gunakan terhadap musuh adalah doakan. Berbuat baik kepada dia. Ya. Kenapa? Sebab target si jahat atau mungkin orang-orang yang menggunakan senjata kegelapan yang bisa merusak, menyakiti Anda, ya, adalah membuat Anda kalaupun membalas dengan kejahatan yang sama, dengan hal yang setimpal apa yang sudah mereka buat kepada Anda. Itu targetnya. Supaya menjadi sebuah lingkaran, ya orang bilang lingkaran setan. Tidak ada suasana indah dalam kedamaian, sukacita, kelegaan, dan memperbaiki. Itu akan menjadi satu rangkaian dendam kesumat ibaratnya. Turun-temurun. Nah, Anda harus patahkan itu. Anda harus hancurkan niat jahat itu. Untuk membuat Anda rusak secara emosi, kerohanian Anda. Dengan senjata terang. Perbuatan kasih, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka sekarang kalau di tangan kita itu sebenarnya ada dua senjata, senjata terang dan senjata kegelapan. Artinya sikap-sikap Anda selalu bisa menyakiti orang. Ada banyak cara Anda bisa lakukan untuk membuat orang rusak. Membuat orang mungkin tidak nyaman, marah, atau hancur. Sangat mudah. Setiap kita punya potensi untuk berbuat itu. Tentu itu Anda akan lakukan ketika Anda merasa direndahkan. Jadi pasti ada penyebabnya kan? Ketika Anda merasa dihina,
senjata kegelapan Anda gunakan untuk membalas, merusak, karena bagi Anda sudah dirusak. Anda sudah diganggu, Anda sudah disakiti, Anda sudah dikecewakan, harga diri Anda sudah direndahkan. Dan Anda nggak terima, Anda lawan dengan senjata kegelapan. Supaya Anda puas dan Anda lega secara emosi negatif. Kita punya itu. Ya. Bahkan mungkin senjata kegelapan adalah juga ketika Anda nggak bisa membalas secara fisik. Tapi Anda bisa mendendam, membenci. Mungkin orang itu nggak tahu Anda dendam. Mungkin orang itu nggak memperhatikan Anda benci. Tapi dalam menyikapi sesuatu yang buruk yang orang lain buat kepada Anda bisa membalas dengan mendendam, membenci. Itulah senjata kegelapan. Ya. Kalau dalam konteks bacaan kita tadi adalah ada membunuh, ada mencuri, ada berzina, ada mengingini sesuatu yang bukan hak Anda. Ya, Anda paksakan yang bukan hak Anda ambil begitu yang bukan hak Anda. Selalu ada peluang orang menggunakan senjata kegelapan. Ketika Anda sudah bicara harga diri, ketersinggungan, dan terhina. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, remaja muda. Adakah kita bisa menghindar dari suasana di mana orang lain tidak akan meremehkan Anda, menyakiti Anda, menyinggung Anda dengan kata-kata atau tindakan-tindakan menghina. Di lain sisi, kita juga punya senjata terang. Ada orang yang justru melihat setiap situasi dan kondisi yang memberikan simpati, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Dia bisa baik sama orang, dia menolong, dia mau berkorban kepada orang lain. Tetapi justru senjata terang ini akan terasa apakah akan Anda gunakan di saat Anda melihat orang-orang lain atau di sekitar Anda bersikap negatif kepada Anda. Ya, tadi yang saya sudah sampaikan. Berbuat jahat kepada Anda, mengintimidasi Anda, menghina Anda, membicarakan Anda di belakang, memfitnah Anda. Apakah akan Anda keluarkan senjata terang itu? Sehingga dalam kehidupan, ketika ada senjata kegelapan dan terang, dalam ilustrasi yang saya gunakan untuk pembahasan renungan malam ini, mana yang harus Anda tanggalkan dalam hidup Anda? Mana yang harus Anda lepaskan dalam hidup Anda? Itu kembali kepada Anda. Jangan Anda terkejut ketika mungkin Anda melihat ada seseorang baik banget, ramah. Belum tentu dia akan tetap seperti itu. Ketika dia merasa terhina, dia akan gunakan senjata, bukan senjata terang. Tapi juga ada orang yang akhirnya berani untuk menanggalkan senjata kegelapan. Mau diapain, hal yang buruk mungkin dia rasakan, dia tetap memberikan senjata terang untuk mematahkan hal yang bisa dia rasakan. Dia hancur dengan membalas kejahatan. Dia mendoakan. Dia tetap mendoakan. Dia tetap baik. Seolah Anda sudah hilang hati emosional Anda, amarah Anda sudah padam menjadi sesuatu yang selalu menenangkan, menggembirakan untuk setiap orang, termasuk
orang yang nggak baik sama Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara remaja muda, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih, bukan Allah kegelapan. Dia tidak punya senjata kegelapan, karena Allah tidak pernah menghancurkan orang yang dikasihinya yang telah diselamatkan. Dia justru menolong, dia justru mengasihi. Bahkan disebut di Alkitab, seperti hujan akan diberikan bagi orang yang baik dan orang yang tidak baik. Kasihnya tetap akan diberikan kepada setiap orang, baik maupun tidak baik. Sebab Allah tidak memiliki hal yang jahat dalam dirinya. Allah adalah kasih. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara, tadi kan mana yang akan Anda tanggalkan? Sekarang mana yang harus Anda kenakan dalam hidup Anda? Mana yang harus Anda hidupkan? Yang Anda akan gunakan untuk menyikapi pedihnya kebersamaan. Ya, memprihatinkannya kebersamaan. Ini gak bicara soal orang, tapi juga bisa bicara tentang peristiwa. Ada orang mengalami peristiwa yang buruk, musibah, bencana alam, yang bisa merusak, menghancurkan kehidupannya. Bisa saja dia akan membalas dengan membenci hidupnya. Bisa aja dia membalas dengan menyangkali kehidupannya. Perhatikan kalau kita lihat kisah Ayub. Dia seolah menegaskan, andai kata tidak pernah ada hari lahirnya. Dia merasa kalau tahu begini dengan penderitaan yang sangat berat, dia gak usah lahir. Dia tidak marah sama orang lain. Dia marah pada realita, pada kenyataan. Sakit penyakit, gatal, dia garuk sampai dengan beling, melukai kulitnya, tubuhnya. Dia marah dengan realita. Bahkan istrinya menyuruhnya, kutuki Tuhan dan matilah. Teman-temannya yang justru kesannya menyalahkan Ayub hingga dia mengalami penderitaan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, sikap-sikap yang kita tunjukkan adalah bukan ketika kepada orang yang jahat sama kita. Tapi ada sikap-sikap yang kita bisa lakukan terhadap realita kenyataan ini. Dan sikap itu adalah untuk melampiaskan, memuaskan, untuk setimpal dengan kesesakan kita. Saya bisa merasakan bila ada di antara kita yang karena satu sakit penyakit yang Anda bisa katakan sangat tipis untuk sembuh. Sakit yang membuat Anda seolah hidup Anda sudah ditentukan waktunya. Itu bukan karena orang lain. Bukan karena sekitar Anda. Tapi tiba-tiba Anda diketahui, didiagnosa. Anda punya penyakit yang bisa membunuh Anda. Yang bisa merusak tubuh Anda. Karena penyakit itu, tubuh Anda mengalami perubahan yang semakin buruk dan melemah. Lalu apa sikap Anda? Anda mau bilang puji Tuhan? Atau Anda mau bilang terima kasih? Atau Anda mau tetap senang dan bahagia dengan kondisi itu? Sampai di sini saya nggak bisa berbuat atau berkata banyak untuk menilai. Misalkan sebutnya adalah Anda terkena penyakit kanker. Atau bukan, atau bahkan COVID-19. Di usia yang tidak lagi muda. Yang angka kematian justru
terjadi pada orang-orang yang karena usia lanjut, yang terkena virus corona. Saya tidak untuk bermaksud menyinggung atau seolah menambah beban pemikiran Bapak, Ibu, Saudara, remaja muda bila sedang mengalami dua hal yang saya sebut tadi. Bukan. Tapi saya mau mengatakan, terkadang kita ingin melampiaskan, kita ingin berteriak, kita ingin menyerang, kita ingin membalas, entah nggak tahu ke siapa. Kita marah, kita ketakutan, kita merasa kita sedang diserang. Tapi kita nggak tahu mau ngebalasnya bagaimana. Yang pasti bukan hal-hal yang baik yang kita lakukan. Walaupun kadang-kala kita bisa mempersoalkan itu kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Seolah kita mengarahkan kesalahan ada pada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa engkau lakukan ini? Kenapa Tuhan? Bahkan Anda bisa mengatakan dengan putus asa. Kalau di saat ini penyakit itu yang harus dialami, buat apa saya lahir? Tapi mari Bapak Ibu Saudara, tanpa saya menganggap kecil pergumulan itu, justru saya sangat-sangat menghargai dan sangat simpatik bagi saudara Bapak Ibu remaja muda dalam kondisi dan saat ini dengan pandemi COVID-19. Ada banyak teman-teman kita yang terkena COVID-19 atau yang kena cancer atau lainnya. Mana yang harus Anda kenakan? Siapapun musuh kita terkesan yang kita ingin lampiaskan untuk membalas supaya kita lega sesaat. Senjata terang. Dalam bacaan kita, kenakanlah Kristus. Kenakanlah Kristus. Dialah senjata terang kita. Seperti apa kita menggunakan dalam kondisi yang berat tadi, Bapak Ibu Saudara? Kita mencoba untuk tetap menghadirkan sesuatu yang hanya karena kuasa Tuhan kita melakukannya. Karena kekuatan Tuhan kita melakukannya. Apa itu? Firman Allah mengatakan lewat Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal berarti termasuk di saat-saat kita merasakan tubuh kita akan hancur, semakin sakit, dan satu kondisi penyakit yang bisa membunuh tubuh kita. Mengucap syukur dalam kondisi itu. Ya mungkin terkesan berlebihan. Kalau yang mengucapkan itu adalah orang-orang yang gak merasakan sakit kanker atau COVID-19. Yang hanya bisa bicara. Seperti saya saat ini. Tapi saya mengajak, apapun kondisi setiap kita yang mungkin berbeda dari sedang ada penyakit, sakit dengan yang sedang sehat, adalah kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus. Dalam iman Kristen, Tuhan Yesus itu nyata menyertai Anda dan saya. Mungkin Anda akan mengatakan berbeda. Ketika saya percaya sama Tuhan, di saat saya baik-baik saja, di saat saya sehat, di saat saya kuat, itu beda. Akan lebih mudah untuk mengatakan saya percaya. Tapi di saat kondisi yang berat, rapuh, dan kita tahu soal menghitung waktu, psikis kita terganggu,
Kita jadi stres, kita panik, kita takut. Karena satu penyakit yang tadi saya sebutkan. Ketika diminta untuk percaya, kita seolah mengkaitkan dengan kalau memang Tuhan bisa menyembuhkan, mengangkat sakit penyakit ini, maka saya percaya. Kita butuh jaminan di situ, bukan? Kita selalu meminta jaminan. Benar, Tuhan bisa dipercaya. Menjamin semua akan baik-baik saja. Ya memang kadang kita bersikap seperti Thomas. Ketika banyak orang bilang Yesus bangkit. Hidup baginya tidak sebelum saya melihat. Kalaupun saya melihat, saya minta bukti. Mana bekas lukanya. Saya mau cucukkan dengan jari saya. Seringkali iman Thomas itu sangat kuat ada pada kita. Malah di saat-saat kita sedang punya persoalan dan pergumulan, kita butuh jaminan untuk kita percayai Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara remaja muda, mana yang harus Anda kenakan dalam kondisi itu? Mengenakan Yesus. Melengkapi hidup kita dengan Yesus. Adalah seperti yang disebut tadi, firman Allah yang Paulus sampaikan. Mengucap syukurlah. Mudah? Mengucap syukur, tetap memandang Tuhan itu baik. Ini kayaknya, ya saya tidak bisa banyak bicara. Tapi biarlah Roh Kudus yang membuat kita bisa menghayati dan mengaminkan sikap itu sebagai senjata terang untuk melawan ketakutan karena satu penyakit yang menyerang kita, yang mematahkan semangat kita. Tapi mari saya mengajak untuk ibu, bapak, anak, remaja muda yang mungkin dalam kesempatan menonton atau ikut ibadah di sini atau bahkan mendengar kemudian renungan ini dalam kondisi seperti itu. Mari belajar mengucap syukur. Mengucap syukur bukan karena apa yang ada pada Anda, sakit penyakit itu misalkan. Hal-hal yang buruk yang Anda terima dari orang lain. Tapi Anda mengucap syukur ketika Anda masih melihat Tuhan yang menyertai Anda. Ketika Anda masih melihat kebaikan Tuhan yang memelihara hidup Anda. Yang kedua, senjata terang dalam kondisi tadi yang kita bisa gunakan untuk mematahkan segala hal yang buruk menimpa kita. Dari perbuatan orang lain maupun sakit penyakit. Tetaplah berdoa. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Tetaplah datang sama Tuhan dan jangan jauhi. Jangan lari dari Dia. Kita cenderung menjauhi penyebab masalah. Ya. Kita mau melupakan. Kita mau menghilangkan. Ya itu wajar. Tapi dalam setiap kondisi yang berat, termasuk penyakit yang saya sebut tadi, dalam doa, datanglah sama Dia. Sapalah Tuhan dan alami sapaan Tuhan. Mungkin kita ingin banyak bicara mengungkapkan ketidakterimaan kita akan realita hidup ini. Penderitaan kita, sakit penyakit kita.
supaya dia dengar dan tentu kabulkan doa kita. Tapi dalam doa ini, dalam bersekutu dengan Tuhan, biarkan Tuhan bicara kepada Anda. Biarkan Tuhan yang berkata-kata di tengah kondisi Anda saat ini. Itu yang dialami Paulus. 3 kali dia minta supaya dia dicabut penderitaannya, sakit penyakitnya. Tapi Tuhan katakan, cukup. Apakah ketika gak ada perubahan baik berarti Tuhan itu gak sayang? Apalagi kalau kita dengar dia bilang cukup. Arti kita gak akan dikabulkan doa permohonan kita itu. Tetap kita menderita, tetap kita sakit, tetap kita dihina. Cukup. Justru di dalam kondisi itu nyata kasih karuniaku dan semakin berlimpah. Kasih karunia Allah semakin berlimpah justru di saat kita merasakan pergumulan hidup ini. Kasih yang seperti apa? Kasih ketika Anda merasakan kehadirannya Bapak Ibu Saudara. Kehadiran seperti apa yang membuat Anda tidak lagi mempersoalkan penderitaan Anda, sakit penyakit Anda. Ya, kalau Anda ingin tahu, tetaplah dalam doa. Biarkan dia berbicara kepada Anda. Anda akan tahu. Ini kan sama dengan sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara ketika ada seorang yang di pinggir jurang dia terpleset dan dia bisa menangkap satu ranting kecil yang lama-lama gak akan kuat menahan tubuhnya. Dan dia berdoa, Tuhan, tolong saya. Dia pegang ranting itu erat-erat agar dia gak jatuh. Tapi Tuhan bilang, lepaskan tanganmu dari ranting itu. Secara logika ini konyol. Kalau Anda lepaskan tangan Anda ranting itu, mempercepat Anda jatuh dan mati. Tapi kalau dikatakan lepaskan tangan itu, apakah berarti kuasa Tuhan tidak lebih besar dari ranting itu? Ya memang ini agak susah. Lalu orang itu mungkin mau bilang, apa jaminannya kalau aku lepaskan ini? Ketika Tuhan bilang lepaskan itu. Tapi bagaimana kita tahu benar tidaknya kuasa Tuhan kalau tangan kita masih memegang ranting itu dan tidak mau melepaskan? Untuk sampai di sini, Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa berlogika untuk meremehkan orang yang akhirnya melepaskan tangannya atau memilih, ya harus lepaskan dong. Atau bahkan ketika Anda harus datang dalam doa, Anda bersyukur, Anda mendengarkan suara Tuhan seperti apa dalam hidup Anda dalam penderitaan itu. Tapi kita percaya, Dia tahu apa yang Dia mau katakan kepada kita dan yang Dia akan lakukan kepada kita. Bapak Ibu Saudara remaja muda, mengenakan Kristus sebagai senjata terang adalah untuk mematahkan dendam, kebencian, kehancuran yang turun-temurun, lingkaran setan sebutnya. Senjata terang untuk mengubah relasi hubungan kebersamaan Anda semakin lebih baik di dalam Tuhan. Dan kita melakukan itu dengan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan kekuatan Anda.
Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang dalam kesempatan ini saya memberi kesempatan sebutkan contoh pengalaman Anda menggunakan senjata terang kepada orang lain. Ya, perbuatan kasih, apapun itu yang disebabkan pergumulan karena orang lain, persoalan, atau karena realita hidup sakit penyakit. Saya akan coba memperhatikan jawaban-jawaban Anda interaktif ini, ya, tapi tidak semua yang saya akan kutip. Kalau memang ada yang menjawab dengan memperhatikan waktu yang ada, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita punya pengalaman dalam hal yang buruk, yang menyedihkan, penderitaan yang gak kita sukai, kekecewaan, terhina, apapun itu. Yang terus berdoa sampai sekarang Bapak Ibu Saudara memohon perubahan. Tapi dalam kondisi itu semua, apakah Anda menggunakan senjata terang? Ya, ini kepada orang lain, tapi bisa juga sikap terhadap realita Anda. Silakan Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan membantu kita untuk lebih mempertajam bahwa pengalaman hidup kita jangan-jangan lebih banyak menggunakan senjata kegelapan. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengutuki realita atas penderitaan Anda. Marah kepada Tuhan. Jauh dari Tuhan. Menyangkal Tuhan. Bisa saja. Tapi saya mengajak. Ada nggak pengalaman Anda menggunakan senjata terang? Kepada orang lain atau realita hidup Anda saat ini? Apa yang Anda akan buat ketika usaha pekerjaan Anda dalam kondisi COVID-19 harus terhenti, harus macet, harus sulit, pemasukan yang sebelumnya bisa dihitung kemudian sudah sangat-sangat sulit didapat. Ada orang yang di PHK, ada orang yang akhirnya sakit, dan ada yang terkena COVID-19, kena virus corona. Secara ekonomi semakin berat. Apa yang Anda lakukan? Senjata apa yang Anda akan munculkan? Ya, dari Pak Muhammad Jelani. Tetap menghadirkan hidup yang sopan. Ya. Tetap menghadirkan sukacita, damai sejahtera, keteladanan, kesabaran, kesetiaan, kebaikan. Ya, terima kasih Pak Muhammad Jalani. Ada Yesus mengingatkan, kamu harus mengampuni sebelum matahari terbenam. Senjata apa yang Anda gunakan? Ketika mungkin dalam kondisi Anda kecewa dan sakit hati, tetap membalas dan lewatlah hari ini, tidak ada ampunan atau maaf, atau senjata terang. Sebelum matahari terbenam, Anda bisa memaafkan. Silakan Bapak Ibu Saudara, adakah contoh pengalaman Anda menggunakan senjata terang kepada orang lain atau realita hidup pedih Anda atau sulit Anda di saat pandemi COVID-19 ini? Apakah Anda mampu bersyukur, mampu tetap berdoa, ya, atau tetap menghadirkan perbuatan kasih Anda? Ya, Pak Robert Hasiolan Stompul, saya pribadi mungkin belum sepenuhnya menggunakan senjata terang. Tapi ketika dihadapkan dengan pergumulan, biasanya saya berdoa meminta kekuatan darinya untuk menghadapi pergumulan itu.
Ya, Bapak Ibu Saudara, kemampuan kita menggunakan senjata terang seperti perbuatan baik, perbuatan kasih, mendoakan dalam hal yang tadi saya sebutkan di atas. Jujur dalam iman kita, kita percaya ada kuasa Tuhan. Roh Kudus. Sebab untuk itulah Dia menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan kita nggak bisa, justru kita akan dilengkapi dengan kuasanya. Untuk setiap kita bisa melakukan, seperti misalkan, kita menolong orang yang selama ini meremehkan kita nggak sombong. Kebaikan kita nggak melahirkan kesombongan. Tapi kebaikan kita melahirkan sebuah kesaksian iman kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pandemi COVID-19 tidak semudah yang kita pikirkan, kita sikapi. Emosi kita sensitif. Ya. Dari Bu Mercy, satu peristiwa yang membuat saya lemah, saya berdoa. Kalau peristiwa ini boleh terjadi dalam hidup saya akan katakan, nggak apa-apa Tuhan. Tapi tolong jangan tinggalkan saya. Saya percaya dalam kelemahan saya, kuasa Tuhan sempurna. Amin. Bu Mercy punya sebuah kesaksian. Apapun persoalan dihadapi, tentu memang gak mudah. Tapi dia minta Tuhan jangan tinggalkan dia. Dan kuasanya akan nyata dalam kelemahan. Terima kasih Bu Mercy. Kiranya kita tetap dikuatkan. Tetap menunjukkan hidup yang mengenakan Kristus. Terima kasih buat semua kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berjalan di dalam apa yang Tuhan inginkan. Tidak mudah. Dalam air mata, dalam emosi. Tapi kita tahu kuasanya itu akan kita rasakan. Mari kita hadirkan bahasa cinta Tuhan dalam hidup kita. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami
Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan segala milikku, tapi hanyalah cintamu sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Saudara Bapak Ibu remaja muda, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan kasih dan kuasa-Mu, kami boleh menjalani setiap peristiwa dan menyikapi segala sesuatunya dengan menghadirkan senjata terang, Kristus sendiri yang boleh terpancar di tengah kondisi kami saat ini. Apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Senang boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara remaja muda untuk kita ibadah rumah tangga, kebaktian rumah tangga malam ini dan merenungkan firman Allah. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan lain minggu depan di jam yang sama, dan kiranya semua kita selalu dalam keadaan yang terbaik. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.